Halo teman semua, di video kali ini saya pengen cerita tentang gimana ceritanya NLP itu sebenarnya sangat kompatibel dengan coaching. Yang ini setidaknya punya konsekuensi beberapa hal. Nah, yang kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa NLP kompatibel sama coaching? Jadi kalau dilihat dari sisi sejarah ya, era-era lahirnya NLP itu ya era-era yang sebenarnya semacam menyiapkan jalan bagi lahirnya coaching ya. Coaching itu kan di dalam dunia ilmu-ilmu pengembangan diri gitu ya, ilmu-ilmu ya bisa dikatakan ilmu psikologi, meskipun kalangan akademisi psikologi itu ya baru belakangan mengembrace coaching ya. Tapi secara keilmuan kan sebenarnya tidak bisa dilepaskan sebenarnya ya coaching itu dari psikologi. Nah itu sebenarnya berada di area yang sama. Kalau kita perhatikan misalnya kenapa di coaching itu muncul salah satu kekhasannya adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Itu kan memang kalau dilihat sejarahnya ya dekat dengan era-era ketika psikologi dengan psikoterapinya yang makin berkembang ke arah solution focus ya. Solution focus yang memang mengajak manusia buat lebih mengoptimalkan rasionya ya untuk mengatasi permasalahannya gitu. Dan itu biasanya difasilitasi oleh seorang terapis yang juga menggunakan banyak pertanyaan. Jadi bisa dibilang ada kontinuitas lah dari psikologi begitu lalu lahirlah coaching. Nah, tapi juga bisa dilihat sebagai kontinuitasnya itu begini, psikologi itu makin lama makin berkembang, makin meluas penggunaannya, keluar dari ruang-ruang terapi. Jadi psikologi klinis itu masih ada dan masih berkembang, tetapi psikologi sebagai sebuah ilmu itu makin meluas, keluar dari ruang-ruang terapi. Makin banyak diterapkan untuk organisasi, untuk ya terutama dunia pendidikan dan juga terutama untuk pengembangan diri gitu ya. Bagaimana bikin hidup lebih bahagia, lebih produktif. Nah, itu era-era psikologi humanistik yang sekarang menjadi psikologi positif ya. Nah, itu melahirkan konsekuensi ya, tentunya prosesnya bagaimana ya, proses memanfaatkan psikologi itu sendiri untuk mengembangkan diri, untuk mengoptimalkan potensi diri itu seperti apa prosesnya. Tentu saja tidak cukup hanya dengan proses terapi atau ya meskipun ya pada era Maslow sudah ada psikoterapi berbasis psikologi humanistik, tetapi psikologi humanistik sendiri sebenarnya menemukan ruang optimalnya itu ya di dalam ranah yang bernama coaching gitu. Nah, NLP itu lahir di dalam bentangan sejarah itu gitu ya, di era-era ketika psikologi makin meyakini bahwa potensi manusia itu sebaiknya dioptimalkan gitu, karena itu bagian dari kebutuhan. Nah, disitulah saya melihat kompatibilitasnya makin nyata ya, bahwa Michael Hall waktu itu ketika dia sebagai seorang ilmuwan psikologi mempelajari coaching ya, kemudian dia punya pertanyaan, ini coaching nih psikologinya apa, grand teorinya apa gitu ya, terus kemudian ketemu dengan teori-teori Maslow yang ternyata juga adalah punya sambungan pemikiran dengan genealoginya, itu sambungan pemikiran dengan NLP itu ada gitu, sehingga dia mengatakan bahwa ya sebenarnya ya psikologinya coaching itu adalah psikologi humanistik. Dalam pemahaman saya secara praktis ya tentu saja NLP itu bisa dikatakan sebagai metode praktisnya dari psikologi humanistik lah gitu, sisi praktis dari psikologi humanistik. Nah, kira-kira begitu kompatibilitasnya ya. Sehingga kalau kita belajar coaching itu kan sebuah proses kan, sebuah proses. Dalam proses itu butuh frameworknya ya psikologi humanistik, tapi karena teorinya cukup kompleks, versi praktisnya adalah NLP. Jadi belajar coaching, pengen belajar psikologi atau butuh belajar psikologinya paling gampang lewat jalur NLP gitu.
Nah, begitu pula sebaliknya ya, orang-orang yang belajar NLP pengen memfasilitasi orang buat bertumbuh untuk berubah, tapi tidak di area psikoterapi, ya caranya adalah belajar coaching, manfaatkan NLP itu untuk coaching gitu. Nah, di titik ini ada manfaat yang bolak-balik nih. Ya. Jadi orang-orang kayak saya yang titik awalnya belajar NLP, tapi tadi ya saya nggak terlalu berminat mendalami NLP untuk ranah psikoterapi, dan memang saya bukan psikolog ya. Rasa-rasanya ya dalam jangka panjang tidak tepat juga ya kalau saya bukan psikolog, cuman menerapi orang gitu. Nah, ketemulah ranahnya itu di coaching ya, membantu orang-orang sehat untuk bisa bertumbuh. Nah, sebaliknya orang-orang yang belajar coaching dan membutuhkan wawasan yang lebih fondasional ya, wawasan yang lebih mendalam tentang psikologi gitu ya, tapi mungkin juga belum punya waktu untuk memahami psikologi secara teoretik keseluruhan, butuhnya versi yang lebih praktikal, ya pintu masuknya bisa lewat NLP gitu, yang lebih pragmatis lah. Nah, disitulah manfaatnya bisa dua arah tadi. Jadi memang kenyataannya ketemu ya teman-teman yang sudah belajar coaching di berbagai pendekatan yang lain, lalu menemukan manfaat. Oh, enaknya belajar NLP adalah saya jadi paham psikologinya, paham cara kerjanya gitu ya. Misalnya cara bertanya di dalam coaching itu ternyata bisa dibantu frameworknya dengan framework di NLP, misalnya kayak Human Model of the World, kemudian NLP Change Model, kemudian Neurological Level. Itu beberapa framework yang sangat memudahkan orang yang praktisi coaching ya untuk kemudian bisa punya semacam pola pikir gitu di dalam kepalanya ketika dia mau merumuskan pertanyaan. Jadi dia nggak perlu menghafalkan pertanyaan, dia cukup memahami cara kerjanya aja gitu ya. Ini coach saya lagi di fase mana, saya pakai framework yang mana, kemudian dari framework itu saya bisa menelusuri gitu kan. Ya, ambil contoh lah, kalau di Human Model of the World ada pikiran, perasaan, tindakan, hasil gitu ya. Klien saya punya goal yang sudah ada di area hasil, nanti saya bisa bantu dia untuk menggali di area tindakan atau perilaku, dari situ ditarik mundur ke perasaan, dari situ tarik mundur ke pikirannya gitu kan. Atau seandainya klien saya itu sebenarnya sudah punya sesuatu yang sangat spesifik di hasil dan juga di perilaku, tapi bahkan ability-nya sudah ada tapi nggak jalan-jalan, ya kemungkinan kalau menggunakan framework Neurological Level maka ada kemungkinan bisa dieksplorasi di area belief atau keyakinan atau values atau identitas diri atau spirituality. Nah, itu framework yang sangat memudahkan ya bagi orang-orang yang belajar coaching. Kalau belajar NLP ya dia jadi paham psikologinya lebih mudah dan nggak perlu ngafal pertanyaan. Memang sebaiknya pertanyaan tidak dihafal ya, karena pertanyaan itu kan selayaknya dia berkembang natural dari percakapan. Tapi senatural-naturalnya perkembangan itu ya butuh sebuah kerangka berpikir gitu. Nah, sebaliknya gitu ya, orang-orang yang belajar NLP dan memahami bahwa di NLP ada banyak sekali teknik ya. Ternyata teknik-teknik itu ya tidak hanya bisa dipakai buat terapi, tapi teknik itu bisa dipakai buat coaching gitu ya. Termasuk teknik-teknik yang kelihatannya terapeutik ya. Misalnya teknik-teknik seperti visual kinesthetic dissociation atau yang sering disebut sebagai phasphobia cure gitu ya. Push pattern itu tidak hanya bicara soal terapi, itu bisa sangat mungkin diterapkan di dalam coaching. Di kompetensi coachingnya Indonesian NLP Society ada satu kompetensi namanya coaching tools ya. Coaching tools itu adalah sekumpulan perangkat yang ada di NLP dan mungkin hal-hal di luar NLP tapi saling melengkapi yang bisa digunakan dalam coaching. Nah, di NLP itu banyak sekali tekniknya yang bisa dimanfaatkan dan seorang NLP coach perlu paham itu ya, paham di NLP dia bisa pakai teknik apa ya. Ketika memfasilitasi ini coachingnya ini ya dalam rangka mencari sumber daya untuk bisa berubah ya, dia bisa dibantu pakai teknik apa dan tekniknya seperti apa. Itu ada kompetensinya sendiri. Sampai situ dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.